Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain, di channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan peradaban masyarakat yang modern dengan sistem pemerintahannya, pertama di atas muka bumi. Bagaimana kupasan pembahasannya? Ayo kita ikuti bersama-sama berikut ini. Setelah melewati tahun-tahun penuh ujian di Mekah, Allah memberikan izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Yatsrib, sebuah kota yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi titik awal dari pembangunan peradaban yang berlandaskan keimanan, keadilan, dan kemanusiaan. Di Yatsrib, Rasulullah mendapati masyarakat yang terpecah belah oleh konflik berkepanjangan antara dua suku besar, Aus dan Khazraj. Selain itu, ada kelompok Yahudi yang terdiri dari beberapa suku, seperti Bani Quraisyah, Bani Nadhir, dan Bani Kainuka. Setiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing, seringkali bertentangan satu sama lain. Di tengah kondisi ini, Rasulullah melihat peluang besar untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Saat Rasulullah tiba di Quba, sebuah desa di pinggiran Yatsrib, beliau disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduknya. Di tempat ini, Rasulullah memulai langkah pertamanya, mendirikan masjid. Masjid Quba menjadi simbol persatuan dan pusat ibadah. Rasulullah sendiri ikut serta dalam pembangunan, mengangkat batu-batu bersama para sahabat. Tindakan beliau mengajarkan bahwa pemimpin harus terlibat langsung dalam membangun komunitas. Setelah beberapa hari di Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju pusat Yatsrib. Di setiap jalan yang beliau lewati, penduduk keluar menyambut, menawarkan tempat tinggal. Namun, Rasulullah membiarkan unta beliau berjalan hingga berhenti di tempat yang Allah kehendaki. Disitulah kemudian dibangun Masjid Nabawi, yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan peradaban Islam. Langkah besar Rasulullah dalam membangun peradaban modern di Yatsrib adalah menyusun Piagam Madinah. Piagam ini merupakan konstitusi pertama di dunia yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural dan multiagama dengan asas keadilan. Dalam piagam ini, seluruh penduduk Yatsrib, baik Muslim maupun non-Muslim, diakui sebagai satu komunitas yang hidup berdampingan secara damai. 1. Kesetaraan hak dan kewajiban. Semua anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial. 2. Keadilan dan perlindungan hukum. Setiap individu dijamin keadilan dan keamanan. Jika terjadi perselisihan, Rasulullah menjadi pemimpin yang memutuskan berdasarkan prinsip keadilan. 3. Persatuan dan solidaritas. Piagam ini menghapus permusuhan antara suku Aus dan Khazraj serta menyatukan mereka dalam satu tubuh umat. Setiap kelompok juga diwajibkan membantu melindungi Yatsrib dari ancaman luar. 4. Kebebasan beragama. Kaum Yahudi dan kelompok lainnya dijamin kebebasannya untuk menjalankan agama mereka. Rasulullah juga memulai langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Yatsrib. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Anshar, penduduk asli Yatsrib. Ini bukan sekadar hubungan formal, tetapi menjadi ikatan yang mendalam, di mana kaum Anshar dengan ikhlas berbagi harta, tanah, dan rumah mereka. Pengelolaan Pasar Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah mengatur Pasar Madinah agar terbebas dari praktik kecurangan. Beliau juga menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam perdagangan, sehingga ekonomi Madinah tumbuh secara sehat dan berkeadilan.
Pemberdayaan kaum lemah. Rasulullah memperhatikan kaum fakir, miskin, dan yatim. Sistem zakat dan infak yang beliau tegakkan menjadi solusi bagi kesenjangan sosial. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, peradaban, dan pemerintahan. Disinilah Rasulullah mengajarkan ilmu, menyampaikan wahyu, dan menyelesaikan berbagai urusan masyarakat. Masjid menjadi simbol kemajuan intelektual dan spiritual umat Islam. Membangun negeri, yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, di Madinah Al-Munawwaroh. Dalam beberapa tahun, Yatsrib yang semula penuh konflik berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah menjadikan Madinah sebagai model pemerintahan ideal. Semua kelompok merasa aman dan dilindungi. Peradaban yang dibangun di Madinah tidak hanya bersifat lokal, tetapi menjadi inspirasi bagi dunia. Rasulullah menunjukkan bahwa peradaban modern bukan hanya tentang kemajuan materi, tetapi juga keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah fondasi masyarakat Madinah terbentuk melalui Piagam Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan besar dari luar dan dalam. Pembangunan peradaban Madinah tidak hanya mengharuskan pemantapan hukum dan keadilan, tetapi juga menghadapi ancaman militer, pengkhianatan internal, dan kebutuhan untuk menyebarkan pesan Islam lebih jauh. Kaum Quraisy di Mekah, yang merasa kekuasaannya terancam oleh keberadaan Madinah sebagai pusat Islam, terus merencanakan serangan untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam Perang Badar, pertempuran pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah dan pasukannya yang hanya berjumlah sekitar 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy yang lebih besar, sekitar 1.000 orang. Dengan strategi cerdas dan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Madinah, tetapi juga memberikan pesan tegas kepada musuh-musuh Islam bahwa kaum muslimin siap melindungi tanah mereka dan memperjuangkan kebenaran. Setahun setelah Badar, kaum Quraisy kembali menyerang, kali ini dengan persiapan lebih matang. Dalam Perang Uhud, pasukan Muslim awalnya unggul. Namun, sebagian pasukan melanggar perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan posisi strategis di Bukit Uhud. Akibatnya, pasukan Quraisy berhasil membalik keadaan, dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Meskipun kalah, Rasulullah tidak menyalahkan para sahabat secara berlebihan. Sebaliknya, beliau menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting tentang ketaatan, disiplin, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika ancaman dari Quraisy semakin meningkat, Rasulullah menghadapi pengkhianatan dari beberapa suku Yahudi di Madinah yang melanggar Piagam Madinah. Hal ini menjadi ujian besar, karena pengkhianatan dari dalam dapat menghancurkan persatuan umat. Pada tahun kelima Hijriah, pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya datang dengan kekuatan besar dalam Perang Khandaq, Parit. Rasulullah, dengan saran Salman Al-Farisi, memerintahkan penggalian parit di sekitar Madinah sebagai benteng pertahanan. Strategi ini sangat efektif, sehingga pasukan musuh tidak berhasil menembus Madinah. Perang Khandaq mengokohkan posisi Madinah sebagai kekuatan yang sulit ditaklukkan. Setelah itu, suku-suku yang berkhianat dihukum sesuai kesalahan mereka, sementara Rasulullah terus membangun persatuan umat. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah memimpin para sahabat untuk menunaikan umrah ke Mekah. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka. Setelah negosiasi panjang, dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, yang tampaknya merugikan kaum muslimin karena mereka harus kembali ke Madinah tanpa menunaikan umrah. Namun, Rasulullah melihat jauh ke depan.
Perjanjian ini memberikan jeda waktu damai yang digunakan untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Dalam beberapa tahun, jumlah umat Islam meningkat pesat, bahkan beberapa tokoh besar seperti Khalid bin Walid dan Amr bin al-As memeluk Islam. Rasulullah mengirim surat-surat kepada raja-raja besar, seperti Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan penguasa Mesir, mengajak mereka untuk menerima Islam. Meskipun sebagian besar menolak, langkah ini menunjukkan keberanian dan visi global Rasulullah dalam menyampaikan pesan Islam. Selain itu, Rasulullah juga mempererat hubungan dengan berbagai suku di Jazirah Arab melalui perjanjian damai dan dakwah. Hal ini membuat Islam semakin diterima di berbagai wilayah. Pada tahun ke-8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah memimpin 10.000 pasukan untuk menuju Mekah. Namun, pembukaan Mekah terjadi tanpa pertumpahan darah, karena kaum Quraisy menyerah tanpa perlawanan. Saat memasuki Mekah, Rasulullah menunjukkan sikap pemaaf yang luar biasa. Beliau tidak membalas dendam atas segala penderitaan yang pernah dialami. Sebaliknya, beliau mengampuni penduduk Mekah dan menyatakan, "Hari ini tidak ada balas dendam atas kalian. Pergilah, kalian semua bebas." Pembukaan Mekah menandai puncak kemenangan Islam di Jazirah Arab. Ka'bah dibersihkan dari berhala, dan Mekah menjadi pusat peribadatan yang murni kepada Allah. Setelah Mekah berada di bawah kendali Islam, Rasulullah terus memperkokoh fondasi peradaban Islam, menegakkan hukum yang adil. Hukum Islam ditegakkan tanpa pandang bulu, baik untuk kaum muslimin maupun non-muslim. Pendidikan dan penyebaran ilmu. Rasulullah mendorong umat untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun dunia. Masjid-masjid menjadi pusat pendidikan. Kesejahteraan sosial. Sistem zakat, infak, dan sedekah semakin diperkuat untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan atau terabaikan. Pemersatuan suku-suku Arab. Rasulullah berhasil mempersatukan berbagai suku yang sebelumnya sering berperang. Persatuan ini menjadi dasar bagi perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Arah menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dalam 2 dekade, Rasulullah mengubah masyarakat Jazirah Arab dari kondisi penuh konflik menjadi umat yang bersatu, adil, dan maju. Madinah menjadi model negara modern pertama, dengan kepemimpinan yang berdasarkan syura, musyawarah, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pada tahun-tahun berikutnya, peradaban ini berkembang pesat, melahirkan peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjuangan untuk menyempurnakan misi kenabian, menyebarkan risalah Islam, menegakkan keadilan, dan memastikan masyarakat hidup dalam harmoni. Tahun-tahun terakhir kehidupan beliau menjadi fase penting dalam menyempurnakan peradaban Islam yang telah beliau bangun di Madinah dan seluruh Jazirah Arab. Perang Hunain dan Taif, ujian pasca penaklukan Mekah. Setelah pembukaan Mekah, beberapa suku Arab merasa terancam dengan kekuatan Islam yang semakin besar. Suku Hawazin dan Sakif dari Taif mengumpulkan pasukan besar untuk melawan Rasulullah. Perang Hunain pun terjadi. Meskipun awalnya pasukan Muslim sempat terguncang karena serangan mendadak, Rasulullah dengan keteguhan hati mengembalikan semangat pasukan. Akhirnya, kaum Muslimin meraih kemenangan besar, dan banyak dari pasukan musuh yang menyerah. Setelah Perang Hunain, Rasulullah mengepung Taif, tetapi suku Sakif tetap bertahan. Rasulullah kemudian memilih pendekatan damai, memberikan waktu bagi mereka untuk memeluk Islam secara sukarela. Strategi ini membuahkan hasil beberapa tahun kemudian,
ketika suku Sakif akhirnya menerima Islam tanpa peperangan. Haji Wada, pesan akhir sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Dalam kesempatan ini, Rasulullah menyampaikan khutbah yang menjadi wasiat terakhir beliau kepada umat. Di Padang Arafah, Rasulullah berdiri di hadapan lebih dari 120.000 jamaah dan menyampaikan pesan yang merangkum nilai-nilai Islam. Kesetaraan manusia. Beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, kulit putih dan kulit hitam, kecuali dalam ketakwaan. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di tanah ini. Hak-hak perempuan. Rasulullah menekankan agar umat Islam memperlakukan perempuan dengan baik dan menjaga hak-hak mereka. Persatuan umat. Beliau mengingatkan agar umat Islam tidak terpecah belah dan selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pesan tentang keadilan dan kejujuran. Rasulullah melarang riba, dendam, dan kezaliman dalam bentuk apapun. Khutbah ini menjadi puncak dari pesan-pesan kenabian Rasulullah, menegaskan visi Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Misi penyempurnaan risalah. Setelah Haji Wada, Rasulullah melanjutkan dakwahnya untuk memastikan bahwa masyarakat Muslim hidup sesuai ajaran Islam. Pada saat itu, hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk Islam. Rasulullah juga mengirimkan para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai wilayah. Salah satu peristiwa besar adalah pengiriman Usamah bin Zaid sebagai pemimpin ekspedisi ke wilayah Syam, Romawi Timur. Pengangkatan Usamah, yang masih sangat muda, menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan kepercayaan kepada generasi muda, terlepas dari usia atau latar belakang mereka. Sakitnya Rasulullah dan wafatnya sang pemimpin, manusia agung baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan setelah Haji Wada, Rasulullah mulai merasakan sakit yang berat. Dalam keadaan sakit, beliau tetap memimpin sholat dan mengurus umat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat di pangkuan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. Kabar wafatnya Rasulullah mengguncang seluruh umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat, awalnya tidak percaya bahwa Rasulullah telah tiada. Namun, Abu Bakar As-Siddiq menenangkan umat dengan ucapan yang terkenal. Barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Warisan abadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah telah wafat, warisan beliau tetap hidup dalam bentuk ajaran Islam yang abadi. Berikut adalah beberapa warisan utama yang ditinggalkan Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam, serta Sunnah sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang berbasis keadilan. Madinah menjadi model pemerintahan yang menekankan keadilan, persamaan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sistem sosial yang inklusif. Rasulullah mengajarkan pentingnya solidaritas, kepedulian terhadap fakir miskin, dan pemberdayaan perempuan. Persatuan umat. Dengan menghapuskan perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit, Rasulullah membangun persatuan umat yang melampaui batas-batas duniawi. Inspirasi peradaban dunia. Prinsip-prinsip Islam yang beliau bawa menjadi dasar bagi peradaban dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan risalah Islam,
Rasulullah mengubah masyarakat yang awalnya penuh konflik menjadi umat yang bersatu, adil, dan maju. Peradaban Islam yang beliau bangun di Madinah menjadi model bagi masyarakat ideal yang mencerminkan nilai-nilai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan Allah. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat melanjutkan perjuangan beliau, membawa Islam ke berbagai penjuru dunia. Warisan Rasulullah terus menjadi inspirasi bagi umat manusia hingga hari ini, menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Kisah kehidupan Rasulullah bukan hanya tentang perjuangan fisik dan politik, tetapi juga tentang penyempurnaan spiritual umat manusia. Beliau tidak hanya membangun masyarakat, tetapi juga menciptakan peradaban yang menjadi cahaya bagi dunia sepanjang masa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang merupakan generasi terbaik Islam melanjutkan misi beliau. Mereka memegang amanah untuk menjaga, memperluas, dan memperkokoh peradaban yang telah dibangun Rasulullah di Madinah. Pada masa ini, muncul beberapa peristiwa penting yang memperlihatkan bagaimana warisan Rasulullah terus hidup dan berkembang. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, 11-13 H. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan besar, termasuk munculnya gerakan murtad dan klaim kenabian palsu dari tokoh-tokoh seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah para sahabat. Masa kepemimpinannya menjadi fase konsolidasi umat Islam. Langkah-langkah strategis Abu Bakar menghadapi gerakan murtad dan nabi palsu. Dengan ketegasan, Abu Bakar memerintahkan penumpasan gerakan murtad dan nabi palsu. Salah satu pertempuran besar adalah Perang Yamamah, di mana pasukan Muslim berhasil mengalahkan Musailamah. Kompilasi Al-Quran. Karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di Perang Yamamah, Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab memulai proses pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam. Ekspedisi militer. Abu Bakar melanjutkan misi Rasulullah dengan mengirimkan pasukan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, sebagai bagian dari penyebaran Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab, 13-23 H. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang menjadi kekuatan global yang mencakup wilayah-wilayah besar di luar Jazirah Arab. Kehidupan yang sederhana. Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana meskipun memimpin kekhalifahan yang luas. Beliau berjalan sendiri di malam hari untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera. Sistem pemerintahan yang terorganisir. Umar menciptakan banyak inovasi dalam administrasi negara, seperti membentuk lembaga Baitul Mal, perbendaharaan negara, mengatur sistem pajak dan distribusi zakat, membuat kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam, perluasan wilayah. Di bawah Umar, wilayah Islam meluas hingga mencakup Persia, Mesir, Syam, dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan ini dilakukan dengan keadilan, sehingga banyak penduduk yang memilih masuk Islam karena melihat keindahan ajaran Islam. Keadilan hukum. Umar terkenal dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam kepemimpinannya, semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapat perlakuan adil di bawah hukum Islam. Kepemimpinan Utsman bin Affan, 23-35 H. Setelah Umar wafat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah. Utsman adalah sahabat yang dikenal karena kedermawanannya. Masa kepemimpinannya ditandai dengan stabilitas awal,
Tetapi di akhir masa kepemimpinannya muncul fitnah yang memecah belah umat. Kontribusi Utsman. Kodifikasi Al-Quran. Utsman memerintahkan penyalinan mushaf Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam untuk mencegah perbedaan dalam pembacaan. Mushaf Utsmani ini menjadi standar yang digunakan hingga saat ini. Perluasan wilayah dan infrastruktur. Wilayah kekhalifahan Islam semakin luas, meliputi Afrika Utara dan Asia Tengah. Utsman juga memperkuat angkatan laut Muslim, memungkinkan Islam untuk berkembang ke Mediterania. Kemunculan fitnah. Pada akhir masa kepemimpinannya, Utsman menghadapi protes dari kelompok-kelompok tertentu. Konflik internal ini berakhir dengan terbunuhnya Utsman, yang menjadi awal dari fitnah besar dalam sejarah Islam. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, 35–40H. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Konflik internal yang terjadi di masa itu. Perang Jamal dan Perang Siffin. Ali menghadapi tantangan besar dari beberapa kelompok, termasuk Aisyah, Talhah, dan Zubair dalam Perang Jamal, serta Muawiyah dalam Perang Siffin. Meskipun niat para pihak ini baik, konflik ini menunjukkan perbedaan pandangan yang semakin tajam di antara umat Islam. Kemunculan Khawarij. Dalam masa kepemimpinan Ali, muncul kelompok Khawarij yang menentangnya. Kelompok ini menjadi ancaman bagi persatuan umat Islam. Terbunuhnya Ali. Ali akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Wafatnya Ali mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi dinasti Umayyah. Warisan peradaban yang mendunia. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi contoh nyata bagaimana warisan Rasulullah diterapkan dalam pemerintahan. Berikut adalah beberapa warisan besar dari masa ini. Pemerintahan berbasis keadilan dan syura. Sistem syura, musyawarah, menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan yang memberikan suara kepada para sahabat dan umat Islam. Penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Islam telah menyebar ke 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Ilmu pengetahuan dan inovasi. Madinah menjadi pusat intelektual yang melahirkan para ulama, ahli hukum, dan pemikir yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam. Persatuan umat. Meskipun ada konflik, persatuan umat tetap menjadi tujuan utama. Sistem zakat, wakaf, dan pendidikan Islam menjadi alat untuk menjaga solidaritas umat. Menuju peradaban global baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam yang dimulai dari Madinah terus berkembang menjadi peradaban besar yang membawa rahmat bagi seluruh dunia. Dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas, Islam memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia yang lebih baik. Di era modern, umat Islam diingatkan untuk kembali mengambil inspirasi dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, agar dapat mewujudkan visi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di masa kini dan mendatang. Kelanjutan pemaparan kisah sejarah ini berlanjut di video berikutnya di channel yang keren beken ini. Semoga bermanfaat dan menjadi nilai kebaikan. Atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.